Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kata Anas bin Malik, dahulu kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cuaca yang sangat panas. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi, apabila salah seorang di antara kami tidak mampu menempelkan keningnya atau jidatnya ke tanah, basata thawbahu fasajada alaih, maka dia membentangkan bajunya, kemudian dia sujud di atas kain bajunya. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu jamaah, di dalam hadis ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat matahari sangat panas, sehingga tanahnya di saat itu juga ikut panas. Ketika seseorang tidak bisa sujud langsung menempelkan keningnya ke tanah yang masih panas tersebut, maka mereka sujud di atas kain baju mereka. Jadi bajunya, mungkin bajunya lebar, sehingga kainnya cukup untuk menghalangi antara kening mereka dengan tanah yang masih panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ada beberapa pembahasan terkait hadis ini. Yang pertama adalah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasannya di antara anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila cuaca panas, maka untuk sholat duhur itu dianjurkan untuk apa? Diakhirkan. Di antara petunjuk Nabi ketika cuaca sangat panas, maka sholat duhur itu diakhirkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza shtaddal harru fa'abridu bis shalah atau fa'abridus shalah. Apabila cuaca sangat panas, maka tundalah sholat sampai panas mulai menurun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, kenapa di hadis ini kok disebutkan bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur di saat cuaca sangat panas? Maka jawabannya kata para ulama, sebenarnya mereka sudah mengakhirkan sholat. Hanya saja panas yang ada di tanah itu belum hilang. Jadi mereka sudah menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholatnya agak diundur. Hanya saja tanah yang masih panas itu panasnya belum apa? Belum hilang. Sehingga ketika mereka sujud, mereka menjadikan kain baju mereka sebagai penghalang antara kening mereka dengan tanah. Jadi jamaah, tetap hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang menjelaskan bahwasannya di antara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengakhirkan duhur ketika cuaca sangat panas. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan jamaah bahwasannya dibolehkan seseorang ketika dia sujud menjadikan sesuatu atau kain penghalang antara kening dia dengan tanah atau dengan lantai. Dibolehkan
ketika seseorang sujud menjadikan penghalang antara kening dia dengan tanah atau lantai. Jadi kening ini tidak harus langsung mengenai apa? Tanah atau lantai. Kalaupun ada penghalang seperti peci atau sorban atau baju, maka ini dibolehkan menurut pendapat sebagian para ulama. Kenapa? Sebagaimana perbuatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kalau seandainya ada kebutuhan, kalau seandainya ada hajat seperti panas seperti ini, maka tentu lebih dibolehkan lagi. Begitu pula tangan, kalau seandainya ada penghalang antara telapak tangan dengan telapak tangan dengan lantai kain, maka ini juga insya Allah dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama adalah kening. Dan Nabi SAW berisyarat kepada hidung. Ini menunjukkan bahwasannya kening sama hidung itu satu. Sama-sama harus apa? Nempel ke lantai. Wal yadain, 2 tangan. Warukbatain, kedua lutut. Wa atrofil qadamain, ujung-ujung kaki. Jadi kita diperintahkan untuk sujud dengan 7 tulang tersebut. Walaupun kalau seandainya antara 7 tulang tersebut dengan lantai ada penghalang, maka ini dibolehkan. Terlebih ketika ada hajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau pernah sujud ala qauri imamatihi. Nabi SAW pernah sujud di atas lipatan sorbannya. Jadi Nabi SAW sujud jamaah di atas lipatan sorbannya. Sehingga keningnya tidak langsung mengenai apa? Lantai. Kemudian Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in juga mengatakan, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasjuduna wa aidihim fi thiyabihim. Kata Hasan Al-Basri, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sujud dan tangan-tangan mereka di atas baju-baju mereka. Jadi tangan mereka, telapak tangan mereka itu tidak langsung mengenai apa? Lantai. Namun ada penghalang yaitu baju mereka sehingga tangan mereka tidak langsung mengenai lantai. Wa yasjudur rajulu ala imamatihi, dan ada seseorang di antara mereka yang sujud di atas sorban mereka. Maka poin yang kedua ini jamaah, tidak masalah ketika 7 anggota tubuh itu yang diperintahkan kita sujud di atasnya tidak langsung menaik lantai, ini insya Allah tidak masalah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan harus. Jadi kening ini nggak boleh ada penghalang, harus mengenai lantai. Telapak tangan ini nggak boleh ada penghalang, harus mengenai lantai. Namun wallahu alam, insya Allah tidak masalah, terlebih ketika ada kebutuhan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran akan semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan sholat berjamaah. Sampai-sampai walaupun di sana ada kesusahan, ada hal yang memberatkan mereka, yaitu ketika sujud, sujudnya harus sujud di atas tanah yang masih apa? Panas. Tapi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap semangat untuk menjalankan sholat jamaah. Padahal kalau seandainya mereka sholat di rumah, mungkin lebih adem. Namun karena keutamaan sholat jamaah, keutamaan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tetap memaksakan diri berusaha untuk sholat di masjid, walaupun ketika sujud tanahnya itu masih panas. Dan ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka begitu semangat dalam menjalankan sholat berjamaah. Ali bin Abi Thalib jamaah, Ali bin Abi Thalib yakhruju min baitihi kulla yaum. Ali bin Abi Thalib ini setiap hari dia keluar dari rumahnya, fayunadi finnas ayyuhan nas. Maka dia keluar dari rumahnya setiap hari dan dia menyeru manusia, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jadi Ali bin Abi Thalib jamaah itu kalau memasuki waktu subuh, maka beliau keluar dari rumah dan beliau teriak-teriak, as-shalah, as-shalah. Ayo kaum muslimin, salat, salat, salat. Yuqiduhum li salatil fajri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membangunkan kaum muslimin untuk salat subuh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu
menceritakan bagaimana semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan sholat jamaah. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Kata Ibnu Mas'ud, dahulu kita, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya ada yang masih sakit, kalau ada yang sakit, maka dia akan dipapah antara dua orang, kemudian diletakkan di shaf. Jadi para sahabat Nabi walaupun mereka sakit, mereka tetap berusaha untuk apa? Sholat jamaah. Padahal mereka ketika sakit, mereka nggak bisa jalan sendiri. Karena nggak bisa jalan sendiri, akhirnya dipapah oleh dua orang. Kemudian mereka duduk di antara shaf-shaf tersebut. Maka ini menunjukkan jamaah semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan sholat jamaah. Ini poin yang ketiga. Poin yang terakhir, dari hadis ini jamaah, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya gerakan yang sedikit dan tidak terus-menerus dan ada kebutuhan, maka ini dibolehkan di dalam sholat. Jadi ketika kita mengharuskan kita untuk gerak, selama itu tidak terus-menerus, tidak terlalu banyak, maka ini dibolehkan. Seperti para sahabat Nabi ketika mau sujud, mereka harus meletakkan kainnya di atas kening mereka. Agar ketika mereka sujud, mereka tidak terlalu kepanasan. Maka ini menunjukkan bahwasannya gerakan di dalam sholat selama itu tidak terus-menerus, tidak terlalu banyak, maka ini dibolehkan. Seperti pada pertemuan yang lalu, kita sampaikan kalau kita sedang sholat, kemudian ada yang lewat di antara kita, maka kita dianjurkan untuk menghalangi dia. Padahal ketika menghalangi ada gerakan enggak? Ada gerakan. Ini juga dibolehkan. Seperti Nabi SAW pernah ketika sujud, ketika sholat, kemudian dapat wahyu bahwasannya sandalnya ada najis. Sehingga Nabi SAW melepas sandalnya. Ini gerakan. Namun gerakan di sini adalah gerakan yang masih dibolehkan. Nabi SAW pernah sholat, kemudian Umamah cucunya berada di atas punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini membutuhkan gerakan untuk menurunkan dan seterusnya. Maka gerakan di dalam sholat selama itu tidak terlalu banyak dan tidak terus menerus dan ada hajat yang mengharuskan kita untuk bergerak, maka ini tidak termasuk pembatal sholat. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.